Bersama saya Kak Kayna di sini. Seperti yang kalian sudah baca di judul, hari ini saya mau masak bubur Manado karena saya punya bahan-bahan yang lengkap sekali dari saya punya kebun di seberang rumah. Dan di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Jadi kecuali 2 ubi ini semuanya itu dari saya punya kebun. Jadi saya bangga sekali, tidak pernah saya terpikirkan di sapu kepala kalau suatu saat saya bakalan punya bermacam-macam sayuran, terutama ini nih yang paling bikin saya speechless ya, kemangi. Jadi ini kemanginya saya memang sengaja panen banyak karena saya punya banyak sekali di kebun dan banyak yang bilang katanya harus rajin potong supaya dia makin subur. Jadi ini karena sudah tumbuh bunga-bunganya, makanya saya mau potong semuanya supaya nanti dia makin rimbun dan daunnya makin banyak juga gitu. Terus di sini juga masih ada sisa. Oke, saya kasih lihat teman-teman dulu secara detail apa-apa saja yang saya punya untuk bikin bubur Manado di hari ini. Tapi kentang, terus labu, terus daun kemangi, kangkung dan jagung, itu semua dari saya punya kebun. Tuh, kita baru selesai panen tadi. Ini masih ada sisa jagung juga. Sebenarnya serai juga saya bisa ambil, tapi karena dia punya akar masih terlalu kecil, jadi saya biarkan saja dulu. Jadi kita pakai saja bahan-bahan yang ada ini. Oke, jadi sekarang saya mau potong-potong dulu sayurannya. Habis itu kita balik lagi kalau semuanya sudah ready untuk dimasak. Dan nanti, oh ya, saya lupa, sorry. Ada ikan asin dan sambal juga pastinya, dan saya bakalan tambah beras juga. Buat teman-teman yang mau tahu cara masak bubur Manado ala Kakak Ina, jangan kemana-mana, nonton sampai habis supaya kalian bisa lihat step by stepnya. Oke, saya siapkan dulu. Oke, sekarang bahan-bahannya sudah saya potong-potong dan saya siapkan kayak gini. Ini tadi kangkungnya, terus ini labu Hokkaido dari kebun. Terus ini ubi manis sama kentang saya campur. Biasanya kalau di bubur Manado itu kita pakai singkong ya, kasbi kalau di Papua bilang. Tapi karena di sini tidak ada singkong, jadi saya ganti dengan kentang saja. Terus ini ada ubi manis, terus kemangi dari yang banyak tadi tuh saya dapatkan 1 mangkok begini, beras sudah pasti, dan jagung juga. Tuh, jadi sekarang kita langsung saja. Pertama-tama beras yang sudah dicuci. Terus labu, karena labunya tuh nanti biar dia hancur pun malah lebih bagus ya, tidak perlu bertekstur. Labu ini dia bikin ada rasa manis dan warnanya jadi lebih menggoda begitu. Air pokoknya sebanyak mungkin. Segini cukup, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Sekarang kita tinggal tunggu sampai labunya hancur dan nasinya juga jadi bubur. Habis itu baru kita lanjut masukkan kentang sama ubi manis. Oke, sekarang tinggal kita tutup dan tunggu kelanjutannya. Nah, ini kurang lebih 20 menit setelah tadi saya rebus beras dan labu. Ini labunya sebenarnya sudah lembek tuh kan, dia langsung hancur, tapi dia masih tetap kayak bentuk padat gitu. Makanya saya suka sekali sama labu ini, tapi mungkin nanti bakalan saya hancurkan juga. Saya mau kasih masuk kentang sama ubi manisnya, karena ini kentang sama ubi manis yang dia cepat sekali lembek, makanya saya baru kasih masuk sekarang. Kalau kalian pakai kentang yang susah matengnya, susah lembek, kalian masukkan lebih baik bersamaan dengan beras begitu. Warnanya cantik sekali. Sekarang kita tunggu sampai ubi dan kentangnya jadi lembek juga, tapi jangan sampai hancur. Sambil tunggu ubi dan kentang, saya lagi goreng-goreng ikan asin. Yam ya. Ini kalau kekentalannya sudah kayak begini, ini menurut saya ini sudah bagus sekali. Tapi sebelum kita masukkan sayuran-sayuran, karena ini kentang sama ubi manisnya juga sudah lembek, tapi saya tidak mau sampai hancur ya. Saya maunya ada tekstur begitu. Jangan kita makan semuanya kayak jadi cair gitu kan. Nah, sebelum kita kasih masuk sayuran-sayuran, saya mau kasih garam dulu sama penyedap rasa dan lain-lain. Karena kalau sudah campurkan sayuran ini kayak kangkung gitu, nanti aduknya agak lebih ribet. Jadi mending sekarang kita masukkan garam dan penyedap rasa sesuai selera, oke? Nah, kalau sudah kasih masuk garam, penyedap rasa dan lain-lain, kita kasih masuk jagungnya dulu. Karena ini sapu jagung manis, dia paling cepat lembek juga ya. Makanya tadi saya tidak barengin dengan kentang dan ubi manisnya, ya. Ini paling beberapa menit saja tuh langsung dia kayak lembek begitu, kayak mateng. Makanya saya baru kasih masuk sekarang supaya kalau nanti kita makan tuh masih crunchy gitu.
Tuh, udah deh. Oke, sekarang saatnya kita kasih masuk sayur-sayuran. Masuk pelan-pelan. Bisa cuci kangkungnya. Kasih masuk, terus diaduk, ya kan? Nah, tunggu dia layu sedikit. Kasih masuk kemangi, selang-seling aja gitu teman-teman. Kemangi tuh harus yang banyak ya, karena biasanya rasanya bubur Manado tuh khas kalau ada kemanginya. Jadi kalau belum ada kemangi mending jangan dulu bikin bubur Manado ya. Oke, kasih masuk lagi kangkung juga. Begitu seterusnya sampai habis baru. Tuh, ini api kompornya saya langsung matikan karena tadi kan buburnya masih panas sekali. Jadi sebenarnya pas masukkan sayur tuh kasih mati api kompor juga terapa-apa ya. Karena kangkung dan kemangi tuh mereka langsung layu di dalam. Bagaimana menurut kalian? Wow. Lagi lihat. Saya sudah bayangkan dia purasa. Wala teman-teman, saya punya bubur Manado pakai sayuran dari saya punya kebun sudah jadi. Jadi sekarang kita langsung saja sajikan pakai ikan asin dan sambal. Baru langsung kita nikmati. Saya sabar sekali, yuk. Nih, bau kemangi sekali. Kurang pakai serai ya. Sebenarnya kalau pakai serai juga lebih mantap. Buat yang mungkin belum tahu cara masak bubur Manado, saya juga sebenarnya tidak tahu sih, ini ala-ala saja. Oke, kita langsung saja kasih masuk di piring. Langsung. Ini biar ada ubi-ubinya juga ya kan, kelihatan. Jangan lupa pakai ikan asin. 2 biar tambah mantap. Sebentar. Oke, sambalnya kita taruh sini. Sudah deh, jadi bubur Manado ala Kakak Ina. Mari kita coba. Harum sekali. Yuk, makan yuk. Hari ini saya makannya sendiri karena si Paul dan anak-anak mereka sudah makan. Tadi saya masaknya kelamaan. Jadi mereka sudah makan. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Saya sudah berdoa juga. Selamat makan, mari kita mencoba kita pemasakan. Saya pemasakan sendiri. Bukan di siang hari ini, di malam hari ini. Ini otak sudah beres. Ini ya, manisnya pas, asinnya pas. Padahal saya tidak pakai gula. Saya tidak pakai gula, tapi karena memang dari ubinya ini sudah manis, dari labu juga sudah manis. Jadi tadi dari jagung juga manis. Oh my god, enak sekali. Jadi cuma pakai garam saja tadi sama penyedap rasa. Jangan lupa pakai ikan asin. Sambal mantap lagi. Ya Tuhan. Kalau kalian tanya makanan Indonesia apa sih makanan favorit? Selain rendang, bubur Manado ini juga. Pakai sambal. Biar enak. Rasa kemanginya juga berasa sekali. Panas-panas lagi. Sangat-sangat enak. Sepuas kalian saat masakan ya. Nikmat sekalian. Ini sebenarnya kalau pakai kecap manis juga enak ya. Cuman saya lebih suka kalau begini saja. Yang simple-simple. Dan enaknya bikin bubur Manado nanti kita tidak perlu skill masak. Kayak tinggal campur-campur buah lagi. Tinggal campur-campur sayuran. Udah rebus saja, tidak usah pakai bumbu-bumbu segala macam. Enak. Depu kentang juga bikin enak. Teksturnya masih kayak keras-keras gitu. Bukan keras juga tapi masih enak gitu. By the way teman-teman, tadi saya sambil ini harus angkat kaki nih. Tidak bisa.
tadi sambil masak tuh saya nonton, ada pokoknya berita yang seorang ibu, dia punya anak dulu kayak pokoknya kayak dilecehkan gitu, terus ibunya tuh kayak dan dia punya anak kayak kasih tahu, lapor gitu, dan dia punya ibu klarifikasi sana sini. Fokus ibunya tuh kayak, saya kan yang membesarkan dia, kalau bukan karena saya dia tuh tidak akan besar dan bla bla bla. Pokoknya intinya tuh kayak, ya kalau bukan karena saya, kamu tuh tidak akan sekolah, kamu tuh tidak akan makan, dan kamu tuh tidak akan bertumbuh besar. Dimana saya berpikir sebagai ibu harusnya kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena kata-kata yang dikeluarkan itu adalah tanggung jawab kita. Memang kita sebagai orang tua, kita yang mau punya anak, ini saya sudah sering bilang juga, kita yang mau punya anak maka menyekolahkan, membesarkan, terus menjaga, melindungi, pokoknya menjamin keamanan anak, itu memang tugas orang tua gitu. Jadi jangan kayak kita, kalau misalnya kita sakit hati sama anak, terus kita selalu bilang kayak, kalau bukan karena saya kamu tidak lahir di dunia ini. Coba tanya anak kamu, seandainya dikasih pilihan, dia mau tidak dilahirkan gitu. Maksudnya untuk dia lahir itu kan maunya kalian orang tua. Jadi saya kalau dengar kayak gitu tuh kayak seakan-akan orang tua tuh suka membalikan fakta, kalau yang menginginkan kehadiran anak-anak ke dunia tuh ya orang tua. Kenapa sekarang kalau misalnya ada masalah suka dibilang, kalau bukan karena saya kamu tidak akan ada di dunia ini. Terus saya selalu tidak setuju dengan kata-kata yang misalnya kayak ini contoh yang paling greget buat saya tuh, kayak anaknya dilecehkan, terus anaknya tuh merasa kayak ibunya ini kurang kasih kurang membela anaknya gitu kan. Terus ibunya tuh kasih pembelaan, bilang ya meskipun itu terjadi tapi kan kayak, ya dia tidak bilang seperti spesifiknya seperti ini, tapi intinya tuh kayak dia bilang, jangan cuma lihat itunya saja, kalian harus lihat pengorbanan saya yang banting tulang sebagai single parent, saya yang besarkan anak dan bla bla bla. Dimana apapun menurut saya nih ya, ini saya punya persepsi, saya punya opini, tugas orang tua itu bukan cuma untuk membesarkan anak, membeli anak keperluan yang dia butuhkan, menjaga anak. Kita juga bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak di dunia. Saya tahu memang tidak akan ada manusia, ibu atau bapak manapun di dunia ini yang bisa menjamin anak punya keamanan 100%. Tapi yang saya maksud di sini adalah kalau sampai amit-amit hal yang buruk terjadi kepada anak kita, maka kitalah sebagai orang tua ya, yang harusnya berdiri paling depan tanpa bilang kamu salah, tanpa bilang tanpa menyalahkan anak kita, menyudutkan anak kita. Beda kalau anak kita memang bersalah, kalau anak kita yang berperan sebagai pelaku, misalnya kayak orang pencuri atau pemerkosa. Nah itu menurut saya pribadi, saya tidak akan bela anak saya kalau dia seperti itu. Menurut saya kita sebagai orang tua tuh, bahkan di saat kalau misalnya anak kita jadi orang jahat gitu ya, misalnya amit-amit ya, jangan sampai terjadi, tapi kalau misalnya itu terjadi, sebagai orang tua saya anggap kita gagal. Dan memang semudah dan serentan itu kita sebagai orang tua untuk punya resiko gagal menjadi orang tua. Misalnya seperti kasus yang barusan saya spill itu, orang tuanya itu tidak, khususnya ibunya, dia tidak mau dicap sebagai ibu yang kurang baik karena dia merasa dia sudah bekerja keras untuk banting tulang dan membesarkan anaknya. Tapi ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, kalau hal itu terjadi ke anak kita ya berarti memang kita gagal kan? Kita gagal melindungi anak kita. Mungkin kita tidak gagal di usaha kita untuk bekerja keras buat membesarkan anak kita, tapi kita tidak bisa menolak untuk dikatakan gagal sebagai orang tua untuk menjaga anak kita gitu. Dimana memang itu sulit sekali. Jadi ini buat teman-teman juga, apalagi zaman sekarang ini ya, menjadi orang tua tuh tidak segampang itu ternyata. Kayak kita petugas tuh PR banyak sekali. Karena adanya media sosial, kejahatan itu semakin gampang terjadi gitu. Makan dulu. Terlalu bersemangat cerita. Teman-teman, saya tidak mau menggurui, saya tidak mau mengkhotbah.
Ini murni cuma opini saya saja. Kalau ada yang tidak terima, saya mohon maaf. Kalau yang terima ya berarti kita mungkin sepemikiran. Jadi ya, saya berharap dan berdoa semua anak di dunia ini dijauhkan dari hal-hal yang tidak layak mereka terima gitu. So, ya terima kasih buat teman-teman yang sudah sabar mengikuti saya punya video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah!